Ada apa nih? Bentar, coba cek dulu deh. Podcast Nyigos Export School. Halo Algoners, selamat datang di episode pertama dari Nyimak Algons X Podcast Kuy. Aku Gaby dari Fakultas Psikologi Angkatan 2022. Dan aku Maria dari Fakultas Sains dan Teknologi Angkatan 2002 yang bakalan nemenin kalian sepanjang episode ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang apa ya? Nah, hari ini itu kita akan membahas isu yang sudah menjadi masalah besar di Indonesia, yaitu tentang diabetes pada generasi muda akibat minuman bergula tinggi. Waduh, masalah besar. Kok bisa sih, Gap? Nah, gini Mar, soalnya seperti yang kutip nih ya dari katadata.co.id, IDF itu telah menyampaikan kalau jumlah penderita diabetes di Indonesia itu sudah mencapai 19,47 juta orang. Sementara itu, kematian yang disebabkan oleh diabetes pada tahun yang sama itu sudah mencapai 236.711 jiwa. Astaga, serem banget ya, Gap. Iya kan? Kalau gitu, topik ini penting banget nih supaya kita dan orang-orang yang kita sayang bisa terhindar dari bahaya diabetes ini. Benar banget Maria. Nah, makanya Algoner, stay tune terus ya. Di episode spesial kali ini, kita juga ditemani oleh seorang narasumber yang sudah ahli banget di bidangnya. Beliau adalah seorang dokter ahli gizi, founder dari Meal Plan ID dan Healthy ID. Mari kita sambut Dr. Marcella Vineta. Halo dokter, apa kabar? Oh, baik. Senang banget. Kabarnya juga. Ini jadi anak-anak muda ya mau pada tahu tentang diabetes ya berarti ya. Iya, benar banget dokter. Supaya kita terhindar gitu kan dari bahaya yang mengintai gitu. Iya. Dok, boleh nggak kayak perkenalan singkat dulu gitu sama para pendengar, para Algoners? Mungkin boleh juga gitu kenalin Meal Plan ID atau Healthy ID gitu. Jadi nama aku Dr. Marcella Vineta. Saya founder Meal Plan ID dan Healthy ID. Saya udah kerja lama di bidang pengaturan pola makan untuk hidup sehat ya. Biasanya untuk manajemen berat badan, mau naik atau turun berat badan, udah 5 tahunan. Dan emang sehari-harinya urusannya sama ngatur orang untuk makan ya. Gitu di Meal Plan ID. Kalau Healthy ID itu produk frozen food, makanan sehat yang punyanya saya. Jadi kayak ya lauk sehat siap saji gitulah, protein sifatnya. Nah ini kalau saya boleh tahu ini anak-anak kuliahan semua ya berarti yang dengerin ya. Iya bener dokter, kebanyakan. Semester berapa? Kalau pendengar sih beragam nggak sih Mar semesternya? Dari yang Tapi ini semuanya dari Fakultas Psikologi juga? Enggak, ini dari semua Universitas Airlangga gitu. Oh oke. Tapi yang perkumpulan untuk yang Kristennya ya, Kristen Katolik gitu ya? Iya betul. Oh iya. Oke. Memang diadain rutin ya, bulanan apa gimana? Iya, untuk podcast itu sudah ada jadwalnya gitu per bulan. Oh oke. Kebetulan nih aku dapetnya episode 1 ya ini ya. Iya. Oke. Jadi gimana nih? Apa yang mau apa yang mau kita bahas? Oke, terima kasih buat Dr. Marcella pertama-tama sudah mau menyempatkan hadir di podcast kesayangan Algoners. Nah dok, kita sudah ada pertanyaan dari teman-teman juga. Apa boleh kita langsung ke pertanyaannya? Boleh, iya. Tadi yang waktu pertama tadi, Gaby kan sempat memberitahu soal perkembangan jumlah penderita ya dok. Apa memang jumlah penderita diabetes itu terus menerus naik dari tahun ke tahun? Iya betul. Jadi jumlahnya terus naik sama sekarang ini itu umurnya bergeser ya. Jadi kalau dulu itu yang kita tahu tuh diabetes kan buat orang tua, buat kayak di atas 40 tahun, di atas 50 tahun, tapi sekarang enggak. Anak-anak muda yang pola hidupnya memang kurang baik itu juga banyak sekarang yang
udah terkena diabetes. Lebih tepatnya yang paling banyak itu mungkin pre-diabetesnya ya, belum sampai diabetes tapi pre gitu. Jadi udah ada gangguan toleransi glukosa namanya. Oke. Berarti dari penjelasan dokter ini sudah bisa dijelaskan benar juga diabetes itu bisa berdampak pada anak muda ya dok ya? Bisa diabetes itu kan sebenarnya ada 2 tipe ya. Tipe yang pertama sama diabetes tipe kedua. Kalau diabetes tipe yang pertama itu dia memang bawaannya dari lahir. Jadi dia tubuhnya tidak bisa memproduksi hormon insulin sehingga tidak ada yang memakai gula dalam darahnya tuh nggak bisa diangkut ke sel gitu. Tapi kalau misalkan diabetes mellitus tipe kedua itu faktornya salah satu penyebabnya adalah resistensi insulin. Jadi insulinnya itu sebenarnya ada tapi tidak bisa dipakai oleh tubuh gitu. Karena saking gemuknya si orang ini. Nah, yang banyak terjadi di masyarakat itu adalah diabetes tipe 2 karena lifestyle. Gitu. Oke, berarti tadi kan kayak sudah disebutkan gitu salah satu penyebab bertambahnya kasus diabetes tuh lifestyle. Boleh dijelaskan lebih lanjut nggak itu gimana dok penyebabnya itu? Jadi seseorang itu kena diabetes itu kan macam-macam. Orang yang papa mamanya ada penyakit gula itu juga salah faktor resikonya meningkat ya. Jadi kalau ada orang tuanya ada sakit diabetes entah dari papa, mama atau neneknya itu bahaya. Itu salah satu warning kita juga suatu hari bisa kena. Nah, yang kedua itu masalah lifestyle, pola hidupnya. Jadi itu semakin meningkatnya perkembangan F&B di Indonesia. Makin banyak kan orang jual minuman yang enak-enak ya, franchise minuman. Dan ya pokoknya minuman yang enak lah, mau boba lah, mixway lah, mau ya minuman apa aja tuh banyak di pasaran. Dessert juga yang manis-manis karena itu yang memang dilaku dan dicari kan sama orang gitu. Nah, kalau misalkan kita tidak tahu batas dalam mengkonsumsinya itu ya bisa bikin kita ini juga bisa bikin kita meningkatkan faktor resiko kita kena diabetes gitu. Tapi kalau kita tahu batasnya nih, misalkan aku dikasih batas kayak aku cuman boleh minum ini seminggu sekali gitu. Atau aku cuman boleh minum ini tuh kapan gitu. Ya udah, ya berarti kan aman toh gitu, maksudnya tahu gitu. Atau aku kalau minum ini aku harus olahraga gitu. Nah itu masih bisa lah, maksudnya terhindar dari faktor resiko itu. Tapi yang terjadi di masyarakat selama ini ya mereka tuh malah mungkin itu masuk lifestyle atau pola hidup yang diajarkan sama orang tua dari kecil. Gimana tuh anaknya itu makannya kebiasaannya gimana sih gitu. Apakah seringnya cuma dikasih karbohidrat, cuma dikasih manis-manis, atau memang dari kecil anaknya itu tuh diajarin kalau makan tuh ya makannya benar-benar harus makan utama gitu. Nah kalau orangnya tuh biasanya diajarinnya dari kecil nggak minum manis, yang minumnya cuma air putih dan lain-lain, kemungkinan besar dia nanti pada saat dia udah usia remaja atau dia udah dewasa, dia nggak akan seedik itu sama minuman manis ya gitu. Karena minuman manis itu ya bikin addiction sih di otak. Tahu kan namanya sugar rush gitu. Itu kayak bisa bikin kecanduan. Nah itu yang kita sebenarnya harus kita hindarin. Jadi kita harus batasin jumlahnya gitu. Jadi balik lagi ke habitnya. Tapi habit itu masih bisa dibentuk sih sedini mungkin tuh masih bisa. Bukan yang berarti kayak dari orang tuanya gimana, tapi kalau kita sendiri yang ngotot mau berubah, kita mau belajar makan yang benar seperti apa, kita mau ngebatasin seperti apa gitu, kita pasti bisa kok gitu. Oke. Berarti kan kayak makanan, minuman manis, apalagi sekarang itu banyak minuman manis yang viral gitu, itu bisa jadi salah satu kontribusi yang mengakibatkan diabetes, dok. Iya. Nah, emangnya kalau dikira-kira tuh
gula di minuman viral zaman sekarang itu seberapa banyak? Banyak banget loh itu. Aku kemarin itu ada nyobain. Jadi tiap ada minuman baru tuh aku pasti nyobain sih, karena aku kan pasti ditanyain kan sama pasienku nih boleh nggak gitu. Dan yang terakhir itu yang Mixway aku bilang itu manis banget, bener-bener luar biasa manisnya tuh sampai ke ubun-ubun gitu. Bahkan kayak cuman aku nggak ngerti itu gulanya berapa, kalau dites tapi pasti banyak banget itu Hmm, gitu. iya. Eh, Bisa sih kamu bahkan gula sebanyak itu, tapi kamu eh, aktivitasnya tuh ya juga harus bisa ngimbangin gitu. Iya berarti harus ada aktivitasnya ya supaya gulanya Iya, tuh. olahraga, latihan beban gitu. Hmm, hmm, oke. Ini aku ada pertanyaan lagi nih yang bikin penasaran karena sering dibicarakan juga sama orang tua aku. Hmm. Eh, Kalau misalkan nih ada minuman gitu yang ngeklaim kalau mereka itu rendah kalori atau tanpa gula gitu, apa bener mereka itu beneran tanpa gula dan mereka itu bisa menyebabkan diabetes juga nggak sih? Biasanya kalau gula pengganti itu nggak ada hubungannya memang sama kenaikan gula darah ya. Macam-macam sih sekarang sugar replacement itu, ada gula jagung, ada yang namanya erythritol, ada yang namanya aspartam, terus ada lagi itu stevia namanya gitu. Memang itu memang klaimnya kan dia memang nggak ningkatin gula darah, nggak nyebabin diabetes dan lain-lain. Tapi memang itu salah satu komponen kayak bahan kimia gitu loh. Nah, Hmm, dari situnya sih yang kurang bagusnya mungkin. Gitu. Sama ini masalah habit lagi. Jadi tujuan yang ngurangin itu biar kita bisa ngelepas kebiasaan kita buat minum manis. Kalau masih diganti sama sugar replacement, gimana mau berhenti kebiasaannya? mm-mm. Gitu. Mungkin langkah awal boleh, tapi lama-lama nggak usah juga pakai pengganti gula itu. Sekalian nggak usah aja gitu ya. Kalian nggak usah, lebih bagus kayak gitu. Hmm, Tuh. aku nambah satu lagi nih dok, penasaran. Iya gimana? Kalau misalkan tuh seseorang malah sama sekali nggak makan gula gitu, bisa nggak sih? Seseorang nggak makan gula, maksudnya gula tambahan atau gula ini, gula, maksudnya atau maksudnya karbohidrat kayak di nasi gitu. Hmm, katakan aja karbohidrat tetap ya. Jadi gula Heeh. tambahan gitu. Itu nggak masalah gitu buat tubuh. Kalau karbohidrat jangan, karena 50% dari kebutuhan kalori tetap karbohidrat. Hmm, Masalah sih kalau itu. Tapi kalau orang nggak konsumsi gula doang ya nggak apa-apa. oke. Berarti sebenarnya gula ini dimasukin ataupun nggak dimasukin ya sudah nggak apa-apa gitu ya. Ya, gitu, nggak masalah kok. Itu masalah kebiasaan aja sebenarnya. Paham. Oke, aku lanjut ya. Menurut Dokter Marcella nih, dari penjelasan tadi yang sangat banyak tadi, apa yang sebaiknya anak-anak muda nih, generasi muda kayak kita gini, yang bisa dilakukan supaya bisa terhindar dari diabetes ini? Gimana dok? Pola makan yang teratur dulu ya. Terus sama olahraga. Sama mungkin pengetahuannya akan gizi itu bisa ditambah lagi. Gitu. Jadi pengetahuannya akan ilmu gizi dan pola hidup sehat itu bisa ditambah lagi. Karena anak-anak zaman sekarang itu kebanyakan memang nggak tahu aku tuh harus makan tuh kapan sih, berapa kali sih gitu. Apalagi kalau yang tinggal jauh dari orang tuanya ya. Kadang tuh makannya tuh yang ngawur seenaknya, nggak tahu jam berapa. Kadang tengah malam bisa makan, kadang siang itu nggak makan, sore baru makan gitu. Nah itu pengaruh juga loh sama metabolisme tubuh gitu. Jadi kalau misalkan makannya nggak teratur itu biasanya kurang bagus aja metabolismenya. Oke. Gitu. Terima kasih dok. Iya. Oke.
Berarti tadi kalau kita simpulkan ya secara keseluruhan percakapan kita tadi, itu Mm-mm. diabetes itu nggak cuman menyerang orang tua, tapi juga bisa berdampak sama anak muda, bener ya dok? Iya benar, itu benar. Oke. Eh, Lalu salah satu penyebabnya sampai anak muda itu bisa terserang juga karena eh, makanan dan minuman yang dikonsumsi gitu ya. Terlalu berlebihan ininya. Jadi Hmm. kan kalau kita tahu kan komponen gizi itu ada karbohidrat, protein, serat, sama lemak sehat ya yang bisa kita konsumsi. Kalau kita suka minum manis berarti kita banyak makan karbo. Mungkin makan proteinnya kurang, mungkin sayurannya juga kurang. Nah kalau kebanyakan makan karbo, gulanya terlalu numpuk, terus sementara kita tuh nggak perlu sampai segitunya ya pasti gitu. Betul. Berarti terlalu banyak ya makan karbo, kurang Iya, seimbang. iya Mm-mm. kurang seimbang, benar. Hmm. Terus apa lagi ya? Terus makan dan minum minuman zaman sekarang yang gulanya itu luar biasa lagi. Mm-mm. Dan lifestyle anak zaman sekarang juga cenderung nggak seimbang ya, kayak apalagi kita itu kita ini kuliah gitu udah nggak tahu lagi nggak sih gimana lifestyle kita. Harus ada yang dicemil nih kayaknya nih. Iya, setiap stres nyemil setiap stres minum Kayak gitu kah? Itu terusan juga Kak. Iya, nah itu jadi mungkin kalian tuh mumpung masih muda-muda ya. Maksudnya jangan dialihin stresnya tuh jangan ke makanan, tapi ke hal lain. Contohnya olahraga gitu, gimana? Mau Iya sih. olahraga atau kayak ada sport atau apa latihan apa gitulah, ngedance lah kalau suka gitu. Lebih baik tuh dialihinnya ke yang lain. Jadi jangan terbawa itu nanti kalau dari muda kayak gini ke bawah ntar sampai umur usia tua gini kerja sama kuliah itu lebih stresan kerja. Nanti semakin tambah umur itu level stresnya tambah banyak. Nah, sedangkan semakin kita tambah usia, metabolisme kita kan semakin turun kan. Nah, kalau misalkan nanti makannya pelariannya ke makanan terus, ya nambah terus berat badannya nanti per tahunnya. Iya bener sih. Iya gitu. Jadi kalau bisa dari sekarang itu cari pelampiasan yang lain kayak ya udah makan gitu. Tapi jangan buat yang jangan dibuat jadi yang utama buat melampiaskan emosi gitu. Oke. Gitu ceritanya. Oke kalau gitu. Kalau dari Maria ada lagi nggak Mar tambahan gitu? Iya. Dari tadi yang kita bahas tadi sama sih sebenarnya kayak kamu juga Gap. Jadi kita nih sebagai generasi muda juga harus warning banget sama minuman yang bergula tinggi terutama. Terus jaga pola makan juga. Terus cari hiburan lain kalau misalkan kita lagi misalnya lagi kurang semisal kayak stres gitu ya, jadi cari hiburan yang lain selain makan atau minum minuman yang manis kayak gitu. Oke. Kalau dari dokter ada lagi nggak gitu pesan-pesan terakhir nih untuk Algoners nih supaya ingat? Pesan-pesannya ya ini sih, maksudnya mumpung dari sekarang itu belum ini ya, maksudnya kalau kalian umur berapa sih, 20-an, di bawah 25 kan masih kan? Gaby berapa sekarang umurnya? Aku baru 18 tahun. Oh 18 sih ya, makanya masih di bawah 20 ya. Ya umur-umur sekalian itu apa ya, kalau mau berubah itu belum terlambat banget gitu. Jadi iya masih bisa, masih cepat. Jadi aku udah pernah diet sendiri juga waktu umur 20. Intinya di bawah 25 itu cepet banget turunnya. Jadi dan lebih juga bisa untuk ngontrol porsi makan dibandingkan kayak umur-umur sekarang udah 30 gitu, udah
29 gitu. Nah, jadi sebisa mungkin kalau misalkan ya intinya semudah mungkin lah kita belajar ya, maksudnya untuk ngatur pola makan gitu. Kalau kalian tinggalnya jauh dari orang tua, ya udah kalian belajar. Aku harus makan tuh kayak gimana sih gitu. Harusnya tuh kayak gimana, yang bener tuh aku bolehnya tuh kalau minum manis tuh seberapa. Nah, jadi dari umur segini nih udah tahu harus kayak gimana nanti pada saat pada saat dewasanya itu lebih gampang gitu. Karena udah kebiasaan, udah bertahun-tahun nggak pernah kayak gitu. Oke deh kalau gitu, makasih banyak ya dok. Ya, sama-sama. Tadi kita sudah banyak ngobrol dan wah ternyata ini kita nggak kerasa udah 20 menitan loh ngobrol. Ini Gap, sampai nggak berasa ya. Iya, aduh kita tadi tuh sudah dapat banyak insight baru gitu, terus jadi paham ya Mar cara bijak nyikapin makanan dan minuman manis zaman sekarang supaya terhindar dari diabetes. Betul banget, Gap. Nah, sebelum mengakhiri episode Nigons X Potskoy hari ini, kami mau ngucapin terima kasih banyak kepada Dr. Marcella untuk ilmu berharganya. Iya, sama-sama. Udah ya, maksudnya ada pertanyaan lagi nggak apa-apa, tanya aja. Buat insight barunya terima kasih banyak, buat pesan-pesannya juga buat para generasi muda mungkin supaya bisa ngerti nih apa sih akibat dari minuman bergula tinggi itu buat kesehatan. Terima kasih banyak dok. Ya, sama-sama. Oke, nanti kalau misalkan ada algoners yang mau bertanya gitu mungkin bisa ke Instagram dokter nggak gitu? Ya boleh, nggak apa-apa, nanti DM aja, nanti aku jawab kok. Oke, berarti buat algoners yang mau nanya bisa langsung ke Instagram Marcella Vineta ya, teman-teman algoners. Oke deh, kalau gitu. Tak lupa kami juga berterima kasih buat algoners yang masih stay dengerin sampai sekarang. Jangan lupa kunjungin episode lain dari Nigons dan Potskoy juga ya. Kami berdua, Gaby dan Maria, pamit undur diri dulu. See you in another episode. God bless you all. Makasih. Thank you. Bye.